Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memudahkan siswa memahami komponen unit yang akan dioperasikan. Ingat pesan pelatih, tidak ada yang tidak bisa, yang ada mau atau tidak. Dunia ini tidak kekurangan orang yang bernyali, tapi dunia butuh banyak orang yang berattitude. Cuma bisa, harus bisa, pasti bisa. Saya buka dengan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang P2H pada unit BD 465-1007. Tujuan P2H yaitu memberikan rasa nyaman kepada operator saat mengoperasikan unit. Hal yang kedua, mengetahui kerusakan lebih awal dan mencegah biaya perbaikan lebih banyak. Untuk P2H itu ada 4 langkah, yaitu walk around mengelilingi unit, lalu di atas unit dan di dalam kabin. Lalu yang ketiga saat engine start, lalu yang keempat setelah mengoperasikan unit. Nah, yang pertama kita akan walk around dulu pada bagian depan. Nah, di depan sini yang gede ini ada namanya cooler group. Nah, dalam cooler group ini ada beberapa komponen, yaitu ini ada kondensor AC. Lalu yang di atas itu ada fuel cooler ya. Terus di sini ada hoist dan brake cooling. Terus di sini ada after cooler dan di belakangnya itu ada radiator. Nah, terus di sini ada quad cooler ya untuk melindungi cooler group. Terus di sini ada nomor lambung 47. Lalu di sini ada loto ya, loto. Nah, yang ini yang berwarna kuning itu untuk memutuskan arus starter pada motor. Lalu yang ini yang merah untuk memutus arus pada baterai. Lalu yang ini untuk memutus aliran fuel ke engine. Di sini ada fire suppression activator. Jika terjadi fire gas, kita bisa mencet ini. Ada juga yang di dalam kabin. Lalu kita periksa nih pada bagian tangganya ya. Biasanya pijakan ini gampang rusak. Terus kita cek di bagian lampu. Di sini ada lampu kerja dan lampu beam atau lampu jauh. Di sini ada sen lamp. Ya, setelah itu akan dilanjutkan dengan teman saya di bagian kiri. Saya kiri dengan semangat pagi. Saya buka dengan semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Galang Jamanif. Di sini saya akan menjelaskan tentang P2H bagian kiri unit. Ini ada steering control valve berfungsi sebagai pengatur aliran oli saat berbelok. Setelah itu di sini ada dryer AC dan kompresor AC. Ini ada alternator berfungsi sebagai mensuplai arus ke baterai. Setelah itu fuel pump berfungsi sebagai untuk mensuplai aliran fuel dari tangki ke sistem. Ini ada breather berfungsi sebagai pernapasan oli engine. Ini ada filler oil untuk pengisian manual oli engine. Setelah itu ada dipstick oli untuk mengetahui volume oli di dalam engine. Ini ada fuel filter high pressure. Yang ini ada fuel filter low pressure. Setelah itu ini ada oil engine dan ini ECM untuk mengatur kapasitas, timing dan pressure injection fuel. Setelah itu di sini ada suspensi berfungsi untuk meredam getaran saat ada goncangan. Ini ada A-frame, dan ini disc pad di sini di dalam, dan yang ini disc brake. Setelah itu di sini ada tayar. Ini tampaknya straight, ini solder, tak, dan ini solder. Di tayar ada senggol. Tayar ada kode, itu 24.00 R25. 24 itu section width, 00 aspect ratio, R radial, dan 35 diameter rem. Ini diameter rem. Setelah itu ke belakang.
mengecek brake cooling pump, ini direct and oil filter, dan ini filter transmisi. Ini filler oil transmisi. Di sini kita memeriksa volume oli transmisi. Nih. Setelah itu ke tangki hidrolik. Di sini ada filler untuk pengisian manual. Dan ini ada untuk melihat volume di dalam tangki. Ke belakang. Di sini ada filter oil brake. Dan di dalam ini akumulator. Setelah itu pemeriksaan silinder dam. Kita memeriksa pin dan bloknya. Dari itu ke layar dan diferensial. Sini. Cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya tutup dengan semangat pagi. Luar biasa. Semangat pagi. Luar biasa. Kita kedua hal kita wajib mengecek ini apakah ada kerusakan pada network solidan atau tidak. Lalu di sini ada lalu apakah ada yang lalu kita ke sebelah sini. Di sini ada rem suspensi yang berfungsi sebagai peredam guncangan ketika unit maju. Kita cek apakah ada rembesan dari suspensi tersebut atau tidak. Lalu pintunya juga dari suspensi kita cek apakah ada kausan, apakah masih ada pinnya tersebut atau tidak. Nah, di sini ada sinyal sebagai lampu sen ketika kita bergelok kanan ataupun kiri. Lampu sen atau titik. Di sini ada lampu blip akan aktif ketika kita mengerem. Lalu ini ada alarm buzzer. Alarm buzzer akan berbunyi ketika kita bergerak mundur. Nah, untuk yang di sini ada grease line sebagai saluran dari pelumasan ini. Kita ke tengah sini ada diferensial yang berfungsi untuk mereduksi putaran dan membedakan kecepatan putaran tayar kanan dan tayar kiri saat berbelok. Lalu kita di sini juga dilihat apakah ada rembesan atau tidak. Lalu di sini kita lihat di sini ada bleeder sebagai saluran pernapasan dari diferensial itu sendiri. Lalu di sini ada stabilizer atau template yang berfungsi untuk penyeimbang diferensial saat bergerak maju atau mundur. Lalu di sini ada slack adjuster yang berfungsi sebagai penyeimbang pressure oli dan adjustment keausan di tayar kanan ataupun kiri. Lalu di sini juga ada suspensi, di sini juga ada sensor palu berfungsi untuk mengetahui kapasitas dari pedal tersebut. Nah, untuk yang di sebelah sini kita lihat lagi ada rod injector. Kita periksa baut air nomor 5 ataupun nomor 6 ini. Untuk selanjutnya kita ke sebelah kanan. Sebelah kanan ini ada final track. Ada 4 final track. Lalu kita cek apakah ada rembesan dari final track sendiri berarti sebagai yang lebih besar. Lalu ada dam silinder. Ada dam silinder yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan vessel. Nah, untuk di sini ada fuel tank yang berkapasitas 780 liter. Nah, di sini ada fuel gauge-nya. Kita bisa melihat apakah level dari fuel tersebut, apakah masih ada atau kurang sedikit. Nah, lalu di sini ada fast filler sebagai pengisian cepat dari fuel tank tersebut. Lalu di sini ada manual filler untuk pengisian secara manual. Lalu di sini adalah breather dari fuel tank tersebut. Kita cek. Nah, untuk selanjutnya kita ke tayar nomor 2 sini. Kita mengecek apakah ada efek dari temboknya atau tidak. Lalu dari kompresnya kita cek juga apakah masih ada ukur dan baut yang kendor atau tidak.
ada rembesan atau tidak. Lalu di sini ada disc dari untuk pengereman. Lalu di sini ada off-ramp. Lalu di sini ada cylinder rod dan tie rod. Nah, untuk di sini kita melihat ke atas sedikit, ada turbocharge yang berfungsi untuk menambah pemasukan udara untuk bisa menambah 30% dari tenaga engine tanpa mereduksi putaran engine itu sendiri. Lalu di sini ada thermostat untuk menjaga suhu engine agar tetap normal atau konstan. Lalu di sini ada water pump yang berfungsi untuk mensuplai air dari radiator ke sistem. Nah, lalu di sini ada fan kipas. Lalu kita cek juga apakah ada kerusakan atau tidak. Lalu di sini ada fan belt, apakah kendor atau tidak. Nah, untuk ini kita sekian dari saya. Itulah P2H bagian kanan dan belakang dari HD46 ini. Selanjutnya saya silakan ke teman saya bagian atas. Semangat pagi. Luar biasa. Di sini saya akan menjelaskan P2 di bagian atas unit bagian luar. Ini ada tadi kita bisa mana atau tidak. Itu juga kita melihat bagian sebelah kanan dan juga sebelah kiri dan sebelah kanan. Lalu ke tabung air suppressor. Ini kita bisa bagian ringnya. Ini untuk mengetahui masih ada tidaknya foto hostnya bisa kebetulan atau tidak. Nah, dari host ke tabung grease atau load. Sini kita memeriksa kebocoran grease atau tidaknya. Setelah itu ke pressure coil time. Ini kita melihat gas penduduknya masih ada coolant atau tidak. Ini coolantnya. Terus dari coil tank kita ke air cleaner. Ini air cleaner dan ini untuk mengecek kebuntuan air cleanernya. Ini desinfektor. Dan itu kita mengecek ini ada kabelnya kendor atau tidak. Kita mengecek itu. Setelah dari aki ke apar, kita mengecek gig untuk mengetahui ada atau tidaknya, bisa difungsikan atau tidak. Setelah dari apar, kita meriksa di bocoran ada tutup air radiator. Cukup sekian dari saya. Yang bagian dalam akan selanjutnya oleh teman saya. Saya tutup dengan semangat pagi. Luar biasa. Ya, saya buka dengan semangat pagi. Nah, pada semangat kali ini kita akan mengecek kedua bagian dalam kabin ya. Nah, untuk pengecekan bagian dalam kabin yang pertama itu kita perlu pakai setel dulu. Pakai setel ya, kalau kita pakai setel SPG. Itu kita atur di bloknya dulu, di setnya. Kita majukan atau mundur apa? Kita setel steering juga. Nah, setelah itu kita sama nyalakan radio. Kita posisinya udah parking tadi udah neutral ya. Kita nyalakan aksesoris seperti lampu dan juga AC.
Semangat pagi. Luar biasa. Nah, untuk langkah yang keempat adalah pengecekan setelah unit beroperasi. Nah, kita cek apakah ada hose yang bocor dari unit tersebut. Nah, kita juga cek apakah ada bodi-bodi yang terkena entah tanggul atau tidak, kerusakan pada bodi-bodi ada tidak, apakah ada atau tidak. Kita cek hose-nya apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, jika tidak, berarti kita mengendalikan unit secara aman. Untuk sekian P2H dari kelompok kami, saya akhiri dengan semangat pagi. Luar biasa.